Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Kayak gitu. Eh, Sebelumnya kita sudah belajar mengenai materi Big Data Analytics. Jadi kita sudah belajar apa itu pertanian presisi, kemudian kita belajar Big Data yang di dalamnya kita mencoba mengolah data-data ekonomi pertanian. Kira-kira gimana sih hasilnya kayak gitu. Tuh, sebentar saya coba share screen terlebih dahulu materinya. Jadi, karena kita sudah belajar apa itu big data, ya, kemudian kita coba terapkan kepada program studi agribisnis, kira-kira dalam data-data agribisnis, khususnya misalkan data-data ekonomi, kemudian data pertanian, ataupun data bisnis, ini kira-kira bagaimana pengaplikasian dari big data ini, khususnya untuk yang model propensity score matching, dia sebagai strategi mengatasi potensi bias, ini gimana sih dampaknya dalam eh, baik itu bisnis, kemudian dampak ekonominya ataupun dampak lainnya gitu. Tuh. Ini adalah buku referensi yang saya gunakan dari handbooknya dari Kenker, Woolward dan Samal, ya 2010 tentang Impact Evaluation, Quantitative Method and Practice. Kemudian juga bisa menggunakan Gettler 2016 tentang Impact Evaluation in Practice Second Edition. Kayak gitu. Nah, misalkan kita punya kasus seperti ini. Kita mau mengukur dampak kredit terhadap kesejahteraan petani. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengukur kira-kira? Pertama, apakah kita kemudian mengukur dari outcome pada periode sebelumnya, kemudian kita ukur lagi periode sesudahnya, ketika dia menerima kredit pada satu individu yang sama, atau yang kedua, membandingkan outcome itu adalah dampak, ya, dari petani yang mendapatkan kredit dengan petani yang tidak mendapatkan kredit. Kita perbandingkan. Berarti ada dua individu yang berbeda. Nah, kalau teman-teman sebelumnya sudah mendapatkan metode statistika, sebenarnya pengukuran ini udah bisa menggunakan metode regresi. Bisa pakai regresi linier, regresi berganda, ataupun nanti pakai uji beda, uji T, dan lain-lain. Kayak gitu. Namun, apakah hasil yang diperoleh itu sudah bebas dari masalah potensi bias dan sampel yang digunakan? Umumnya, kalau di regresi, kalau kita menggunakan regresi, umumnya itu ada yang namanya variabel independen atau variabel bebas, yang dia kemudian berkorelasi dengan error term atau kita sebutnya bias, kayak gitu. Nah, kondisi ini sebenarnya memberikan konsekuensi adanya inkonsistensi dan bias terhadap estimasi treatment effect. Treatmentnya apa? Kita membandingkan, misalkan pakai yang metode satu, dia individu yang sama kita bandingkan sebelum dan sesudah menggunakan kredit. Bisa, tapi tadi ada inkonsistensi bias. Jadi, ketika dia menerima kredit, itu tidak akan terlihat dampaknya. Ataupun membandingkan dua petani yang berbeda, kemudian dia mendapatkan kredit dan tidak. Itu juga akan ada yang namanya inkonsistensi bias. Sehingga metode strategi ini itu adalah bentuk penyempurnaan dari analisis regresi. Bagaimana kemudian kalau kita menggunakan uji T? Ya, uji T dilakukan pada dua pusat data, dua populasi bebas tepat digunakan jika mengontrol variabel atau faktor lain selain intervensi dan treatment yang kita gunakan contohnya. Ya, kira-kira gimana nih pengaruh pupuk urea terhadap produktivitas? Kemudian perlakuannya itu adalah dengan dibandingkan dengan tanaman yang diberikan pupuk dilaksanakan di dalam laboratorium. Asumsinya sebenarnya faktor lainnya bisa dikontrol selain perlakuan atau treatment yang diberikan, yakni misalkan pupuknya itu pada satu kelompok tanaman, sementara tanaman yang lain itu tidak menggunakan pupuk. Kita bandingkan dua kelompok secara yang karakteristiknya sama, kecuali treatmentnya yang diberikan. Misalkan potensi biasnya adalah faktor lain yang tidak bisa diabaikan. Contohnya, peningkatan produktivitas adalah benar. Nah, kondisi ini idealnya dilakukan di penelitian laboratorium eksperimen atau research kayak gitu. Ini menggunakan pakai random control trial, di mana kalau kita bahas di ekonomi bisnis dan sosial, gimana nih cara mengukurnya kayak gitu. Kalau misalkan tinggi tanaman, kita bisa mengukur dengan tadi pemberian pupuk, kemudian pemberian vitamin dan lain-lain gitu. Tapi kalau untuk variabel-variabel ekonomi, bisnis dan sosial yang dia biasanya menggunakan data sekunder di mana variabelnya ini terobservasi dan tidak terobservasi, kemudian memberikan pengaruh pada penelitian, sehingga
menimbulkan. Halo. Ini benar ya, mereka mau bikin video terakhir dulu. Iya, mereka lagi rekaman. Nah, kemudian kira-kira bagaimana dampaknya gitu kalau misalkan dia menggunakan variabel yang tidak terobservasi dan tidak tidak terobservasi pengaruhnya kayak gitu. Tuh. Nah, di dalam sini itu bisa saja menimbulkan bias yang dia kesimpulannya akhirnya itu akan tidak tepat karena pengaruh pupuk urea saja, padahal ada variabel lainnya, terutama variabel ekonomi yang kita bahkan tidak bisa memprediksi kayak gitu. Misalkan inflasi, kemudian perang dan lain-lain. Itu adalah variabel-variabel yang tidak bisa kita prediksi kayak gitu. Sehingga ada yang namanya sumber potensi bias dalam evaluasi program. Nih, kalau misalkan kita lihat dari total sampel, ada individu yang decisionnya mengikuti. Jadi mengikuti program ataupun tidak mengikuti program. Kemudian yang mengikuti program gimana? Diseleksi. Kemudian ada yang tidak lolos seleksi. Kita buat control group dan treatment group. Kita drop out, dan ada yang di continue. Jadi variabel-variabel yang dia bisa digunakan di dalam dataset itu langsung diestimasi di dalam program propensity score matching ini atau PSM ini. Nah, contohnya gini, kita pengen melihat dampak kredit terhadap kesejahteraan petani dengan model matematis seperti ini. Oke, di mana kredit satu itu jika petaninya itu mengambil atau mendapatkan kredit. Ini kita sebut sebagai kelompok treatment atau kelompok yang mendapatkan eh, program kayak gitu. Dan kredit akan sama dengan nol jika petani tidak mengambil kredit atau tidak mendapatkan kredit. Nah, kemudian kita coba ukur dampaknya. Itu menggunakan pembanding yang sama, individu yang sama, ada yang namanya kontrafaktual, di mana kontrafaktual ini kemudian nanti akan menunjukkan potensi outcome. Jadi ada yang namanya causal effect dari dampak program. Kemudian ada juga yang menjadi catatan yang kita tidak bisa sebenarnya untuk melihat dampak individu yang sama kayak gitu. Jadi nanti diperbandingkan sekaligus diestimasi kayak gitu. Nah, ini kontrafaktual ini di dalam evaluasi dampak penting karena dia membentuk kontrafaktual lagi di dalam kelompok kontrol yang tepat dan sesuai. Karena kita bikin dua kelompok, ada yang kelompok treatment, ada yang kelompok kontrol. Nah, kontrafaktual itu sebenarnya adalah kondisi yang terjadi seandainya peserta program itu tidak memperoleh program atau treatment yang menjadi masalah. Kontrafaktual tidak bisa diobservasi karena pada saat yang bersamaan menjadi partisipan pada program yang diikuti. Kemudian kita bikin kelompok lain ya, kelompok kontrafaktual yang dia sebenarnya mirip-mirip dengan kontrafaktual dari kelompok lain yang tidak mendapatkan program. Tapi jika memiliki karakteristik yang sama dengan kelompok treatment, cirinya itu misalkan kalau nggak ada program, outcome kelompoknya partisipannya itu sama dengan kelompok yang satunya, kemudian kelompok inilah yang kita jadikan kontrol atau kontrafaktual tersebut kayak gitu. Kita coba ini analisis dampak programnya. Petani yang mendapatkan program atau outcome itu sebenarnya nanti dia akan mempunyai dampak. Misalkan kita kasih kredit atau kita kasih PKH dan lain-lain, itu akan naik dari A ke C. Nah, kemudian, oh naiknya dari A ke B, ini yang menggunakan kredit. Namun kemudian jika tidak menggunakan kredit, misalkan dia akan naik dari A ke C. Kemudian ada selisih dari C ke B atau C ke D. Selisihnya ini ya, khususnya yang dampak programnya itu adalah selisih B dan C. Jadi selisihnya ini sebenarnya ini, tapi yang terukur di regresi itu biasanya cuma C ke D. Kayak gitu. Itu. Nah, C ke D ini sebenarnya ada efek lain yang bukan dari program kayak gitu. Itu yang sebenarnya bisa diestimasi oleh PSM. Jadi PSM ini dia memang mengidentifikasi dampak-dampak lain yang selain dari treatment tersebut kayak gitu. Tuh. Nah, jadi kalau misalkan di dalam evaluasi dampak ini ya kita punya populasi, kita buat kedua kelompok treatment dan kontrol kayak gitu. Kemudian ini misalkan kita kasih treatmentnya apa, programnya bisa itu kredit, kemudian dia bisa
bantuan PKH misalkan atau juga dia bentuk-bentuk lainnya kayak gitu ataupun program lainnya. Itu ini kemudian kita bandingkan antara kedua kelompok tersebut kayak gitu. Nah, di dalamnya itu ada yang namanya pre-existing difference, jadi observed dan unobserved kayak gitu. Nah, oke, ini beberapa sejarah pembentukan dari propensity score matching. Intinya dia adalah bentuk penyempurnaan dari analisis regresif kayak gitu, di mana memang propensity score matching ini dia memiliki ciri khas untuk membentuk eh, kelompok yang kontrol yang mirip, semirip mungkin dengan kelompok treatment, tapi berdasarkan karakteristik yang dapat diamati kayak gitu. Tuh, ini dikembangkan oleh Rosenbaum Lubin. Kayak gitu, model ini diinisiasi oleh Heckman. Dia konsep bias seleksi yang berkembang direkomendasikan sebagai salah satu model yang dapat digunakan untuk mengurangi potensi bias yang terjadi dalam penelitian ekonomi di tahun 1983. Itu. Tuh, ini adalah beberapa konsep dasar tentang PPSM kayak gitu. Kemudian saya akan coba melanjutkan kepada estimasinya seperti itu. Ini beberapa keunggulan dan kelemahan bisa kalian cek nanti di materi di PPT kayak gitu. Akan saya share juga. Ini nanti akan ada perbandingannya. Kalau misalkan dia common support. Jadi setelah dia diberikan program ataupun tidak diberikan program, ini juga bisa dilihat di gambarnya nanti gitu. Ini beberapa prosedurnya kayak gitu. Ini kemudian nanti akan kita bandingkan semuanya. Tuh. Oke. Sebentar. Oke. Ini saya coba buka dulu terhadap materi.